Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, kita masih bisa jumpa kembali di channel kita ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita, yaitu dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Serta tak lupa yang kita selalu nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube Pak De Sugeng semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya, dan Allah selalu memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, sejatinya kematian adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala seutuhnya, sehingga tidak ada yang mengetahui saatnya kapan kita kembali kepada Allah. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Luqman ayat 34, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Pengetahui lagi Maha Mengenal. Dengan ketetapan tersebut, manusia hanya bisa menyiapkan diri menghadapi kematian. Manusia yang selalu taat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya tentu lebih berpeluang meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan dimasukkan ke surganya Allah. Ciri-ciri orang yang mau meninggal dalam kondisi husnul khotimah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum meninggal mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, berkeringat di dahi. Yang ketiga, meninggal pada hari Kamis malam Jumat. Yang keempat, diberi anugerah mati syahid. Yang kelima, meninggal saat melahirkan. Yang keenam, mempertahankan diri dari perompak. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Pengucapan kalimat syahadat tentu lebih baik jika dibarengi dengan penerapannya selama hidup. Hal ini tercantum dalam hadis yang menyatakan seorang yang bersyahadat bisa masuk surga, yang artinya dari Ubadah bin Samit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersaksi bahwasanya
tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan anak dari budak wanitanya, serta kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, Allah akan masukkan ke dalam surga lewat pintu surga yang 8 sekehendaknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, berkeringat di dahi. Keringat pada dahi seorang muslim menandakan rasa malu akibat kesalahan saat masa hidup. Kondisi ini berbeda dengan seorang hamba yang tidak lagi punya rasa malu atau bersalah. Hal ini juga tercantum dalam sebuah hadis yang menyatakan keutamaan seorang muslim yang meninggal dalam kondisi dahi berkeringat. Seperti dijelaskan Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang beriman meninggal dengan keringat pada alisnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ciri yang ketiga yaitu meninggal pada hari Kamis malam Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan keutamaan seorang Muslim yang wafat pada hari Jumat. Hal ini tercantum dalam hadis yang diceritakan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Keutamaan yang sama juga berlaku bagi muslim yang meninggal di hari Jumat. Tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan ciri keempat, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu akan diberi anugerah mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, siapa saja yang mendapat anugerah mati syahid, mereka yang mati syahid insya Allah meninggal dalam kondisi husnul khatimah dan dimasukkan ke surganya Allah. Hal ini juga tercantum dalam sebuah hadis, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah, itulah orang yang mati syahid. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid. Dan barang siapa yang mati di jalan Allah, itu juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit, juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, juga syahid. Ibnu Miksom berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini, bahwa beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan ciri selanjutnya yang kelima yaitu orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal saat melahirkan.
Nabi SAW telah menjelaskan keutamaan yang bisa diperoleh para ibu ini. Hal ini juga tercantum di dalam sebuah hadis. Orang yang terbunuh di jalan Allah fisabilillah adalah syahid. Orang yang mati karena wabah adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Ciri yang terakhir yaitu yang keenam, mempertahankan diri dari perompak. Ini juga berlaku pada mereka yang membela diri dari tukang begal atau upaya lain yang bertujuan mengambil harta korban tanpa izin. Hal ini juga tercantum dalam sebuah hadis dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid. Hadis riwayat Daud. Dengan penjelasan ini, semoga kita semua selalu berusaha menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Muslim bisa berharap dianugerahi ciri-ciri orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan mengenai 6 tanda, 6 ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami mohon maaf bila dalam penyampaian kurang berkenan. Semoga Allah meridai dan mengampuni kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.